Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Pradina, kelas XTLM pengenalan alat-alat laboratorium. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat-alat laboratorium. Seperti yang kita ketahui, ketika ingin mencoba atau melakukan kegiatan praktikum atau sebuah eksperimen sangat-sangat dibutuhkan peralatan khusus seperti labu ukur, gelas kimia, dan lain-lain. Dan saya akan menjelaskan beberapa fungsi serta cara membersihkan alat-alat tersebut. Berikut pengenalan alat-alat kimia dan cara penggunaannya merupakan suatu keharusan bagi orang-orang yang akan berkecimpungan dalam bidang ilmu kimia. Keberhasilan suatu praktikum atau penelitian sangat ditentukan oleh penguasaan praktikan atau peneliti terhadap alat-alat yang digunakannya. Di dalam laboratorium ada berbagai macam alat, mulai dari yang sederhana seperti alat-alat gelas sampai pada peralatan yang cukup rumit. Beberapa alat yang digunakan di laboratorium kimia. 1. Ada rak tabung reaksi. Rak tabung reaksi adalah alat yang umumnya terbuat dari kayu. Ia mempunyai 12 lubang dan ukuran rak sekitar 20 x 10 cm. Fungsinya digunakan pada saat melakukan percobaan yang membutuhkan banyak tabung reaksi. Cara membersihkannya: simpanlah tabung reaksi tersebut dan bersihkan pada lubang-lubang dengan menggunakan sikat yang tersedia pada rak tabung. Selanjutnya ada tabung reaksi. Tabung reaksi ini mempunyai berbagai ukuran panjang dan diameter, umumnya dari diameter 10 sampai 20 mm dan panjang 50 sampai 200 mm. Fungsinya adalah tempat di mana kita ketika mereaksikan bahan kimia dalam laboratorium. Cara membersihkannya: untuk mengantisipasi air kapur dan kerak yang melekat pada tabung, pengaduk kaca dibalut kapas, dibasahi larutan asam lalu dikorokkan ke tabung. Setelah bersih dibilas air. Botol semprot. Fungsinya untuk membilas peralatan kimia lainnya dan berfungsi pada proses pengenceran dalam suatu wadah, misal pengenceran di labu ukur, Erlenmeyer, dan sebagainya. Cara membersihkannya menggunakan air sabun dan air bersih, kemudian digosok menggunakan sikat. Spatula. Spatula ini berfungsi untuk mengambil zat yang bersifat padat atau kristal. Cara membersihkannya: gosok dengan sikat menggunakan sabun dan air hangat. Selanjutnya ada corong. Corong ini berfungsi untuk memasukkan atau memindahkan zat dari suatu tempat ke tempat yang lain. Cara membersihkannya: gosok menggunakan air hangat dan sabun, setelah itu dibilas dengan air keran. Selanjutnya ada corong pisah. Ukuran corong pisah bervariasi antara 50 ml sampai 3 liter. Fungsinya untuk memisahkan dua larutan yang tidak bercampuran karena adanya perbedaan massa jenis. Corong pisah biasa digunakan pada proses memisahkan. Cara membersihkannya: gosok menggunakan sikat pembersih yang sudah diberi sabun, kemudian gosok secara perlahan. Selanjutnya ada gelas ukur. Gelas ukur tersedia dalam berbagai ukuran, ada yang 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml, dan 2000 ml. Fungsinya untuk mengukur volume larutan yang tidak membutuhkan ketelitian yang tinggi dalam jumlah tertentu. Membersihkan noda-noda yang lengket pada gelas, pengaduk dibalut kapas sekaligus dibasahi larutan asam lalu digosokkan ke gelas. Setelah bersih lalu dibilas air.
Selanjutnya ada labu ukur. Labu ukur berfungsi untuk menampung dan mencampur larutan kimia. Cara membersihkannya, pembersih sangat disarankan menggunakan busa atau sikat plastik yang halus sehingga tidak merusak peralatan gelas tersebut. Labu ukur mempunyai ukuran yang paling kecil, ada yang 10 ml, yang paling besar sampai mililiter, 2 liter, dan 1 liter. Selanjutnya ada labu Erlenmeyer. Labu Erlenmeyer ini mempunyai ukuran yang sama dengan gelas ukur, yaitu 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml, dan 2000 ml. Fungsinya untuk tempat membuat larutan dan tempat larutan titran saat melakukan titrasi. Cara membersihkannya, bersih dengan cara membilas dahulu dengan air, kemudian dicuci menggunakan deterjen dan dibilas dengan air suling. Selanjutnya ada pipet tetes atau biasa disebut dropping. Fungsinya untuk memindahkan beberapa tetes zat cair. Cara membersihkannya, dibersihkan dengan lap atau kain yang sudah dibasuh dengan air, kemudian keringkan dengan kain kering. Selanjutnya ada pipet ukur. Fungsinya untuk mengukur volume larutan. Pipet ukur ini mempunyai ukuran, ada yang 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml, 25 ml, 50 ml, dan 100 ml. Cara membersihkannya, lap dengan lap atau kain yang sudah dibasuh dengan air, kemudian keringkan dengan kain kering. Pipet volume atau biasa disebut pipet gondok atau juga biasa disebut volumetrik. Fungsinya untuk mengambil larutan dengan volume tertentu sesuai dengan label yang tertera pada bagian yang mengembung. Cara membersihkannya, lap dengan kain yang sudah dibasuh dengan air, kemudian keringkan dengan kain kering. Ukuran pipet gondok ini mempunyai banyak ukuran. Ada yang 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml, 25 ml, dan 50 ml. Selanjutnya ada sentrifug. Berfungsi untuk memisahkan dan mengendapkan padatan dari larutan. Cara membersihkannya, buka penutup sentrifug dan buka rotor secara perlahan dan hati-hati. Kemudian bersihkan bagian luar dan dalam sentrifuge dengan menggunakan pembersih khusus seperti cleaning solution atau neutral deterjen. Selanjutnya ada autoclave. Berfungsi untuk mensterilkan peralatan dan perlengkapan dengan menundukkan material untuk uap tekanan tinggi jenuh pada 121 derajat Celcius selama sekitar 15-20 menit tergantung pada ukuran beban dan isi. Cara membersihkannya, dengan menggunakan pembersih ultrasonik untuk membantu proses pembersihan dan dibersihkan dengan deterjen ringan seperti semprot Nine atau Fantastic menggunakan kain atau spons. Dan selanjutnya ada oven. Oven ini berfungsi untuk mengeringkan alat-alat sebelum digunakan dan digunakan untuk mengeringkan bahan yang dalam keadaan basah. Cara membersihkannya, pastikan alat selalu dalam keadaan bersih dan bebas debu sebelum digunakan. Membersihkan bagian dalam oven dapat menggunakan lap lembut dalam air panas atau deterjen. Untuk bagian luar oven bisa menggunakan lap basah, hindari penggunaan larutan zat abrasif, dan mengelap elemen panas atau elemen pemanas. Mikroskop. Fungsinya untuk mengamati benda-benda renik yang terlihat sangat kecil sehingga terlihat lebih besar dari aslinya. Cara membersihkannya,
Debu yang terselip di bagian mikroskop tersebut dapat digunakan kuas kecil atau kuas lensa kamera. Lensa-lensa mikroskop seperti okuler, objektif, dan kondensor dibersihkan dengan menggunakan tisu lensa yang diberi alkohol 70%. Jangan membersihkan lensa menggunakan sapu tangan atau lap kain. Dan yang terakhir ada urinometer. Fungsinya untuk mengukur kepadatan air seni serta dipakai untuk nilai kemampuan ginjal untuk memekatkan dan mengencerkan urin. Cara membersihkannya, gosok menggunakan sikat pembersih yang sudah dibasuh dengan sabun lalu bilas dengan air bersih. Nah, di atas tadi saya sudah menjelaskan beberapa alat laboratorium dasar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.